Tetapi Astini membawa sebilah potongan besi panjang. Tanpa basa-basi, Astini langsung mengayunkan potongan besi yang digenggamnya itu ke kepala Puji. Dengan brutal, Astini memukulkan besi itu berkali-kali. Ironinya, potongan jasad korban tidak pernah ditemukan hingga sekarang. Potongan tangan korban pernah ditemukan di tempat sampah oleh seorang pemulung di daerah Sukolilo, Surabaya. Halo sahabat, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat dan mendapatkan kesuksesan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pena Kecil. Kali ini Pena Kecil akan membahas cerita seorang ibu rumah tangga yang tega menghabisi nyawa 3 orang tetangganya sendiri hanya karena ditagih utang. Dukung Pena Kecil dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Cerita dimulai. Astini Sumiasih, atau lebih dikenal dengan sebutan Nyonya Astini, 41 tahun, tinggal bersama ketiga anaknya di rumah kontrakan sederhana di Jalan Kampung Malang Utara 1, Wonorejo, Tegalesari, Kota Surabaya. Sehari-hari wanita kelahiran 22 September tahun 1955 itu membanting tulang bekerja membuat plastik penutup becak. Sedangkan suaminya bernama Sufirin bekerja serabutan, bahkan kerap menganggur karena tidak ada pekerjaan tetap. Tinggal di kota besar dengan penghasilan yang tidak menentu, membuat keluarga Astini terjebak dalam himpitan ekonomi. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Astini kerap meminjam uang kepada tetangga-tetangganya. Sore itu selepas asar, tepatnya di hari Minggu, tanggal 4 Februari tahun 1996, langit Surabaya tampak gelap tertutup mendung. Astini tengah duduk termenung di depan teras rumah kontrakannya. Entah apa yang sedang dipikirkannya, yang jelas tidak terlepas dari soal ekonomi. Tinggal di kota besar Surabaya tanpa penghasilan tetap, tentunya hal itu adalah sebuah tantangan tersendiri baginya. Jangankan memikirkan masa depan, memikirkan apa yang akan dimasak untuk esok saja sudah cukup bikin kepala pusing. Belum juga Astini beranjak dari duduknya, tiba-tiba ia dikejutkan oleh kedatangan Puji yang hendak menagih utang sebesar Rp90.000 yang dipinjamnya. Saat itu, Astini menjawab tidak punya uang untuk membayar. Bahkan, untuk belanja dapur sehari-hari pun belum ada. Alasan itulah yang dijadikan senjata ketika Puji datang menagih utang kepadanya. Puji pun seakan sudah hafal dengan jawaban Astini. Tetapi, kali ini Puji langsung naik pitam mendengar jawaban yang sama dari Astini. Seakan hilang kesabarannya, Puji pun memaki-maki Astini dengan kata-kata yang tidak pantas. Tentu saja, makian itu membuat Astini sakit hati dan malu kepada tetangga sekitar yang mendengar. Dengan nada kesal, Astini menarik Puji untuk masuk ke dalam rumah. Ia berpura-pura akan membayar utangnya. Puji lantas langsung duduk di ruang tamu, sementara Astini langsung masuk menuju ruang belakang, berpura-pura akan mengambil uang yang ada di dalam. Ketika Astini keluar dari ruang belakang, bukan uang yang ia bawa, tetapi Astini membawa sebilah potongan besi panjang. Tanpa basa-basi, Astini langsung mengayunkan potongan besi yang digenggamnya itu ke kepala Puji. Dengan brutal, Astini memukulkan besi itu berkali-kali. Puji yang tengah lengah tak kuasa ketika menerima hantaman besi di kepalanya. Secara brutal, Astini terus memukulkan potongan besi itu beberapa kali ke kepala Puji hingga terkapar tak bernyawa lagi. Kepala wanita 31 tahun itu nyaris hancur. Dinding kontrakan penuh dengan percikan warna darah segar. Seketika itu juga, lantai ruang tamu sederhana itu pun banjir darah. Setelah menyadari korbannya sudah tidak bernyawa, Astini menyeret tubuh Puji ke ruang dapur, lalu dibungkus dengan tikar supaya tidak diketahui oleh anak-anaknya. Selanjutnya, ia membersihkan ruang tamu dari genangan darah hingga bersih, seolah tidak terjadi apa-apa. Sekitar pukul 2 dini hari, Astini melancarkan aksi kejinya setelah memastikan anak-anaknya sudah tertidur pulas. Ia memotong-motong jasad Puji menjadi 10 bagian.
Masing-masing potongan tubuh itu kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik. Kemudian 10 kantong plastik yang berisi daging manusia itu dibuang di sejumlah tempat pembuangan sampah dan beberapa sungai di Surabaya. Astini tentu tidak mau jejak aksi kejinya itu mudah diketahui orang lain. Pakaian dan barang-barang milik Puji kemudian dibuang ke sumur yang ada di belakang rumah kontrakannya. Keesokan harinya, Astini melakukan aktivitas seperti biasa, berkumpul dan ngerumpi dengan tetangga sekitar. Dia dikenal ramah oleh para tetangganya. Hari itu juga, Astini terlihat santai dan tenang, seolah tidak pernah melakukan dosa besar apapun. Hingga keesokan harinya, tanggal 6 Februari tahun 1996, seorang warga menemukan potongan kepala yang dibungkus plastik tersangkut di ranting pohon di Sungai Wonorejo. Warga pun geger atas penemuan kepala tersebut. Kemudian melaporkan penemuan potongan kepala itu ke Polsek Tegalsari. Tidak berselang lama, polisi pun datang guna mengevakuasi kepala seorang wanita itu, lalu dibawa ke RSUD Dr. Sutomo untuk diidentifikasi. Berita itu sangat cepat tersebar di Kampung Malang Utara. Dalam waktu bersamaan, kabar penemuan potongan kepala itu pun sampai ke telinga Agus Purwanto yang juga warga setempat. Agus mengaku kehilangan kakak perempuannya bernama Puji Astuti. Agus mengungkapkan bahwa kakaknya pergi dari rumah sejak tanggal 4 Februari sekitar pukul 15:30 waktu Indonesia Barat. Hingga 2 hari kakaknya tidak ada kabar dan tidak bisa dihubungi. Agus lantas segera pergi ke RSUD Dr. Sutomo untuk memastikan penemuan kepala tersebut. Setelah mendapat izin dari pihak rumah sakit dan polisi, Agus kemudian masuk ke kamar jenazah untuk melakukan identifikasi. Saat bungkusan kepala itu dibuka, Agus langsung menutup mata dan jatuh ke lantai. Kakinya seketika lemas dan jantungnya berdegup kencang. Kepada polisi, Agus mengaku mengenali potongan kepala wanita itu adalah kakaknya, Puji Astuti. Atas pengakuan Agus itulah, polisi kemudian memanggil beberapa warga untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Salah seorang warga memberikan keterangan jika melihat Puji Astuti datang ke rumah Astini pada hari Minggu sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat atau 2 hari sebelumnya. Polisi langsung mendatangi rumah Astini dengan membawa bukti-bukti lengkap guna melakukan penangkapan. Meskipun awalnya dia menolak dan enggan mengakui perbuatannya, tetapi setelah dicecar sejumlah pertanyaan dalam interogasi, akhirnya ia mengakui telah menghabisi nyawa tetangganya itu. Astini mengaku kesal karena dimaki dan dihina oleh korban. Tidak hanya itu, polisi dibuat kaget atas pengakuan Astini yang mengaku melakukan hal serupa, menghabisi nyawa 2 tetangganya yang lain, yakni Rahayu dan Sri Astuti, dalam rentang tahun 1992 hingga 1993 silam. Nyonya Rahayu dibantai Astini pada bulan Agustus tahun 1992. Astini mengungkapkan dirinya kesal karena kerap ditagih utang oleh korban sebesar Rp1.250.000. Ironinya, potongan jasad korban tidak pernah ditemukan hingga sekarang. Sedangkan Sri Astuti, 35 tahun, dihabisi oleh Astini pada bulan November tahun 1993 karena utang sebesar Rp300.000. Potongan tangan korban pernah ditemukan di tempat sampah oleh seorang pemulung di daerah Sukolilo, Surabaya. Kasus Astini kala itu memang cukup menyita perhatian publik. Tentu tidak ada yang menyangka seorang ibu rumah tangga tega melakukan perbuatan bengis itu kepada para tetangganya sendiri. Selama proses persidangan, pengunjung sangat antusias berbondong-bondong menanti putusan hakim. Pada tanggal 17 Oktober tahun 1996, Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Astini. Seketika ruang sidang menjadi riuh sorak gembira para pengunjung.
Sebelum dieksekusi mati, Astini dipindahkan dari lapas wanita Sukun ke rutan Medaeng. Dirinya sempat menjalani masa isolasi selama 5 hari pada tanggal 15 hingga tanggal 19 Maret tahun 2005. Bahkan, ia sempat dijenguk suami dan ketiga anaknya sebelum perjalanan hidup Astini berakhir di depan regu tembak. Saat di lapas Sukun, Malang, Jawa Timur, Astini sempat meminta uang kepada petugas lapas. 8 orang sipir lapas datang memenuhi permintaan Astini dengan membawakan uang sebesar Rp300.000 pada hari Kamis, tanggal 17 Maret tahun 2005. Kemudian uang pemberian sipir itu lantas diberikan kepada ketiga anaknya untuk terakhir kalinya. Sebelum dieksekusi, Astini juga sempat meminta untuk didoakan. Karena itu, lapas Sukun menggelar acara istighosah. Kepada keluarganya, Astini menitip pesan bahwa dirinya sudah ikhlas menerima hukuman mati. Pada hari Minggu tanggal 20 Maret tahun 2005, Astini mengenakan baju terusan berwarna putih dan kerudung berwarna hitam. Ia sempat mengambil air wudhu dan berdoa. Astini terlihat pasrah saat digiring petugas lapas masuk ke kendaraan dinas rutan, kemudian dibawa ke lapangan Benowo, Surabaya. Di sana ia diarahkan untuk berdoa kembali sebelum dihadapkan kepada regu tembak. Dengan tubuh gemetar, Astini kemudian didudukkan di sebuah kursi yang berjarak sekitar 5 meter dari regu tembak yang sudah berbaris. Tidak lama kemudian, tubuh Astini terkulai setelah timah panas bersarang tepat di jantungnya. Perbuatan Nyonya Astini yang menghabisi nyawa 3 orang tetangganya, kemudian memotong-motong menjadi 10 bagian, memang cukup sadis. Ketika korbannya dihabisi dengan cara serupa dan bermotif sepele, yakni kesal karena terlilit rentenir. Semoga kasus Nyonya Astini menjadi pelajaran bagi kita semua. Ambil sisi positif dan buang semua sisi negatifnya. Tekan tombol like dan subscribe jika tertarik dengan kisah nyata yang pernah terjadi yang dibawakan pena kecil. Semoga kita semua dilindungi dan dijauhkan dari segala tindak kejahatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.